Timnas Indonesia U19 akan mengawali perjalanan pertama mereka di dalam kompetisi Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda asuhan Coach Indra Syafri tersebut akan bermain pada laga pembuka di tanggal 17 Juli besok melawan Timnas Filipina. Tentu pada laga ini Coach Indra Syafri harus mengamankan 3 poin pertamanya di dalam pagelaran ini. Sebab pada ajang Piala AFF kali ini hanya akan terdapat 3 juara grup dan 1 posisi kedua terbaik yang akan lanjut ke babak semifinal. Yang mana itu berarti Timnas Indonesia tidak boleh mendapatkan kekalahan satupun jika ingin mengamankan kunci untuk bisa lolos ke fase semifinal. Tentu melawan Timnas Filipina U19, skuad Garuda memiliki harapan untuk bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Sebab jika kita melihat dari statistik tim lawan, Timnas Filipina baru 1 kali mendapatkan kemenangan dari 5 laga terakhir mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki tren yang sangat baik pada ajang Piala AFF di kelompok umur ini. Apalagi skuad Garuda akan dikepalai oleh Coach Indra Syafri yang sudah memiliki pengalaman membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19. Ditambah dengan skuad yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari membuat chemistry antar pemain akan semakin baik di dalam dan juga luar lapangan. 2 pemain keturunan pun juga telah dipersiapkan oleh pelatih lokal yang satu ini untuk melancarkan skema permainannya di dalam lapangan. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di laga perdana Piala AFF U19 2024. Coach Indra Syafri tentunya akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang FC. Ikram Al-Ghifari merupakan sosok penjaga gawang langganan Timnas Indonesia golongan umur setelah penampilan gemilangnya pada Piala Dunia U16 Indonesia di tahun lalu serta turnamen Toulon kemarin. Meskipun dirinya belum bisa tembus ke skuad senior dari klub Semen Padang FC, namun kemampuannya sebagai sosok penjaga gawang tidak dapat diragukan. Dirinya bahkan bisa menggeser peran kiper utama dari pemain lain setelah pemusatan latihan di negara Jerman dalam persiapan Piala Dunia bersama Coach Bima Sakti. Hal tersebut juga tak lepas dari posturnya yang sangat mendukung dan juga ideal yang dapat membantunya menjadi seorang penjaga gawang potensial yang kini dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pastinya Ikram Al-Ghifari akan dipasang sebagai sosok penjaga gawang utama di dalam ajang ini. Khususnya saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Filipina pada laga pertama di Piala AFF U19 tahun ini. Iqbal Gwijangge. Selanjutnya di posisi bek tengah yang pertama terdapat sosok kapten kesebelasan dari Timnas golongan umur. Iqbal Gwijangge yang saat ini bermain untuk klub Barito Putra pastinya akan mendapatkan tempat sebagai pemain utama pada skema permainan Coach Indra Syafri. Iqbal juga merupakan sosok pemain belakang yang mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik pada saat skuad Garuda Nusantara berhasil menjuarai Piala AFF U16 pada 2 tahun yang lalu. Dirinya memiliki ketenangan yang sangat cocok untuk bisa mengatur tim secara keseluruhan dan membuat daya juang dari para rekan setimnya dapat terjaga sepanjang pertandingan. Sehingga dirinya menjadi sosok pemain yang sangat tepat untuk bisa mengisi pos utama pada bek tengah pertama di laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina yang akan datang. Kadek Arel, pemain muda asal Bali United yang saat ini juga telah masuk ke dalam skuad utama Bali United senior pastinya akan masuk ke dalam formasi utama dari tim pelatih pada laga melawan Timnas Filipina. Kadek Arel merupakan sosok pemain belakang yang cukup memiliki ketenangan dan dapat membantu Timnas Indonesia di dalam pembangunan serangan. Sebelumnya, Kadek Arel juga masuk ke dalam skuad utama dari Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Coach Sintayong. Dengan pengalamannya yang sebelumnya sudah pernah bermain di level yang lebih tinggi. Tentu akan menjadi modal berharga bagi sang pemain untuk bisa mengamankan posisinya di 11 pemain utama dalam lapangan pertandingan. Kadek Arel juga memiliki kemampuan dalam kerjasama tim yang baik serta postur tubuhnya yang cukup tinggi dapat membantu skuad Garuda dalam memenangkan duel bola atas selama jalannya pertandingan. Wilberlio Scott De Halim. Pemain asal Sao Paulo nampaknya telah menjadi pemain langganan dari Coach Indra Syafri sebab dirinya selalu masuk ke dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia golongan umur. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut pastinya telah memahami taktik yang akan digunakan oleh tim pelatih. Dari banyaknya pemain keturunan yang akan tampil, hanya Wilber yang merupakan satu-satunya pemain keturunan yang telah memahami Timnas Indonesia dan juga telah melakukan banyak laga uji coba bersama skuad Garuda.
Dengan postur tubuhnya yang semakin terbentuk dan juga pengalamannya yang berkompetisi di Liga Brasil, sudah tentu Wilberlio Scott memiliki modal paling besar untuk bisa memberikan dampak signifikan bagi kedalaman skuad timnas Indonesia. Tendangannya yang keras dan juga umpannya yang sangat akurat pastinya akan membantu timnas Indonesia meraih keunggulan pada laga perdana besok melawan timnas Filipina. Doni Tri Pamungkas, pemain asal Persija Jakarta yang sebelumnya menjadi andalan Coach Indra Syafri pada turnamen Toulon dipastikan masuk ke dalam skema permainan Coach Indra Syafri pada pagelaran Piala AFF yang akan datang. Sebelumnya bahkan sang pemain selalu diturunkan sebagai seorang kapten dari timnas Indonesia U20. Tentu hal ini tak lepas dari pengalamannya yang sudah pernah masuk ke dalam pemusatan latihan timnas Indonesia senior dan juga U23 di bawah asuhan Coach Sintayong. Doni Tri Pamungkas juga merupakan pemain muda yang saat ini tampil reguler di setiap pekan bersama dengan Persija Jakarta. Hadirnya sang pemain seringkali menjadi sosok pembeda di dalam lapangan dan memberikan keunggulan bagi daya juang rekan setimnya di dalam lapangan. Dengan memasukkan Doni Tri Pamungkas pada laga ini tentu akan memberikan dampak positif bagi skema permainan timnas Indonesia. Caviatur Rizky kembali dipastikan akan kembali mengisi pos gelandang timnas Indonesia U19 dalam laga antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Caviatur Rizky merupakan sosok gelandang dengan jangkauan permainan yang sangat luas di dalam lapangan. Sehingga dengan adanya Caviatur di dalam pertandingan, para pemain penyerang dapat melakukan kerjasama dengan baik dengan sang pemain dan bisa menciptakan situasi menguntungkan bagi timnas Indonesia. Kreativitasnya yang sangat tinggi juga tentu dapat memberikan banyak opsi variasi penyerangan bagi timnas Indonesia pada laga perdana yang bertujuan untuk memetik kemenangan. Vigo Dennis, pemain asal Persija Jakarta berkemungkinan akan kembali digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga perdana melawan timnas Filipina. Pada laga di fase grup Piala Dunia U17, Vigo Dennis tampil cukup solid di dalam lapangan dan bisa menguasai posisinya di lini tengah permainan. Vigo Dennis menjadi salah satu pemain yang dapat mengatur tempo jalannya pertandingan dan pemain yang bisa memahami skema permainan dari sang pelatih. Akan tetapi sudah tentu terdapat beberapa evaluasi yang bisa dia penuhi dan tuntaskan sebelum laga perdana di dalam pagelaran ini. Tony Firmansyah, pemain asal Persebaya Surabaya berkemungkinan akan kembali menambah jam terbangnya bersama tim nasional Indonesia. Coach Indra Syafri tentu memanggil nama pemain yang satu ini disebabkan dari performanya yang cukup signifikan di dalam kompetisi Liga 1. Pemain muda yang satu ini sudah masuk ke dalam jajaran tim senior di Persebaya Surabaya dan telah mendapatkan cukup jam terbang di Liga Domestik. Bermodalkan pengalamannya yang mulai bermain reguler sejak putaran kedua BRI Liga 1, tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penyerangan timnas Indonesia. Peran dari Tony Firmansyah nantinya akan menjadi sosok gelandang serang yang akan tampil fleksibel di dalam lapangan. Dirinya harus menjadi sosok pencipta peluang yang akan memberikan keunggulan berharga bagi timnas Indonesia di laga yang akan digelar bulan ini. Rizky Afrizal, pemain muda asal Madura United yang tampil impresif pada Piala Dunia U17 kemarin, kembali masuk dalam skuad racikan terbaru Coach Indra Syafri di timnas Indonesia U19. Rizky Afrizal merupakan tipe penyerang sayap yang dapat tampil menusuk dan membuat pertahanan dari tim lawan kewalahan. Hal tersebut terbukti pada Piala Dunia kemarin di mana Afrizal seringkali melakukan sprint yang membuat pemain lawan kesulitan. Rizky Afrizal dapat menjadi pemain yang sangat berharga bagi skuad Indra Syafri untuk menyiapkan bibit pemain muda berkualitas di masa yang akan datang. Pada laga ini tentu diharapkan sang pemain dapat menunjukkan performa maksimalnya dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Nabil Asyura, pemain sayap asal Persija Jakarta kembali mendapatkan posisinya di dalam skuad utama timnas Indonesia. Nabil merupakan sosok pemain sayap kreatif yang dapat menusuk pertahanan lawan lewat kerjasama tim yang dia bangun. Tentu saja besar harapan yang diberikan oleh supporter Indonesia perihal ketajaman dari sang pemain. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini timnas Indonesia tidak memiliki banyak opsi yang bagus soal pemain yang berposisi sebagai striker. Oleh karenanya ini merupakan saatnya bagi Nabil Asyura untuk membuktikan dirinya dapat memberikan kontribusi besar dan menciptakan produktivitas gol bagi timnas Indonesia. Jens Raven, meskipun tampil kurang memuaskan pada semua laga di turnamen Toulon kemarin, namun nama dari sang pemain kembali masuk ke dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia U19 di pagelaran Piala AFF kali ini. Tentu Coach Indra Syafri berharap sang pemain dapat menunjukkan performa maksimalnya di dalam lapangan, mengingat lawan yang akan mereka hadapi akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan turnamen yang sudah berlalu.
Dengan memasang Jens Raven di posisi ujung tombak skuad Garuda, timnas Indonesia memiliki banyak keunggulan untuk bisa menciptakan keunggulan di dalam lapangan. Dan tentu saja diprediksi bahwa Jens Raven akan menjadi pemain tertinggi di dalam ajang ini. Dengan kata lain, dirinya dapat dengan maksimal memanfaatkan situasi bola atas untuk mencetakkan skor sebanyak-banyaknya pada pagelaran ini. Performanya pada Piala AFF U19 besok juga akan mempengaruhi pemanggilannya ke Timnas Indonesia Senior di bulan September yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Indra Syafri pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di laga perdana Piala AFF U19 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.